Baik, selamat pagi teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu mata kuliah tentang aljabar abstrak, materi tentang grup permutasi. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama lengkap saya Florentina Malo. Perkenalkan, nama lengkap saya Rizet Rivaldo Katoda. Dan saya Yohanes Riti. Oke, baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempersilahkan pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk topik umumnya tentang grup permutasi. Untuk definisi, misalnya S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N suatu fungsi bijektif dari S ke S. Sendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi tersebut. Grup permutasi adalah sebuah grup yang elemen-elemennya adalah permutasi dari suatu himpunan dan operasi grupnya adalah komposisi permutasi. Oke, saya akan lanjutkan materi kedua tentang contoh. Misalkan S sama dengan himpunan 1, 2, 3. Elemen-elemen dari S3 adalah misalnya elemen 1, 2, 3 dipetakan 1, 2, 3 untuk gamma 1, 2, 3 1, 3, 2. Nah, dari contoh ini misalnya yang pertama 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2. Yang ini 3 dipetakan ke 2. Jadi untuk gamma domainnya tetap sama, tapi untuk pemetaannya 1, 3, 2. Nah, untuk alfa untuk domainnya sama juga 1, 2, 3, lalu 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 2, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 3. Nah, untuk delta untuk domainnya sama juga 1, 2, 3. Untuk pemetaannya 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1. Nah, untuk delta sigma 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 2. Untuk beta 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 1. Untuk gamma alfa kita ambil kembali yang untuk gamma 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Untuk alfa 1, 2, 3, 2, 1, 3. Nah, untuk cara pengerjaan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, jadi 1, 3. Yang kedua 2 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 1, jadi 2, 1. 2 dipetakan ke 1. Yang ketiga 3 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2. Jadi ini adalah sigma. Untuk alfa gamma, ini alfa gamma-nya domainnya tetap di gamma 1, 3, 2. 1 dipetakan ke 1, 1 dipetakan kita misalkan 2. Jadi 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan 2, 3 dipetakan ke 1. Jadi ini adalah delta. Gamma inverse sama dengan 1, 2, 3 dipetakan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2 sama dengan gamma
sigma inverse sama dengan 1/2, 2/3, 3/1 itu adalah sigma. Jadi S3 tidak komutatif sebab alfa gamma tidak sama dengan gamma alfa. Elemen dari A1 sama dengan A1, A2 sama dengan A2, A3 sama dengan A3 sampai AN. Jika alfa elemen Sn yaitu alfa suatu pemetaan bijektif dari SKS, maka delta inverse juga merupakan pemetaan bijektif dari SKS, sehingga delta inverse elemen Sn, jadi setiap unsur Sn mempunyai inverse terhadap komposisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sn dengan komposisi fungsi adalah suatu grup. Ya, apabila tahu delta elemen tahu sigma elemen Sn masing-masing adalah pemetaan bijektif dari SKS, maka tahu fungsi sigma suatu pemetaan bijektif dari SKS pula, sehingga tahu fungsi elemen Sn. Hal ini berarti Sn bersifat tertutup terhadap komposisi. Karena komposisi fungsi-fungsi mempunyai sifat-sifat asosiatif, maka Sn dengan komposisi juga memenuhi sifat asosiatif. Unsur identitas dari Sn adalah pemetaan identitas. Sekian materi dari saya akan persilakan moderator untuk menjelaskan materi berikut. Oke. Di sini saya akan menjelaskan materi berikut. Tuh, misalkan S elemen 1, 2 sampai N, dan Sn adalah himpunan dari semua fungsi bijektif pada SKS. Selanjutnya misalkan F1 sama dengan A1, F2 sama dengan A2 sampai dengan Fn sama dengan AN, di mana AJ elemen S dengan J sama dengan 1, 2 sampai N. Keadaan yang demikian ini dinotasikan oleh F sama dengan 1, 2, 3 sampai N, A1, A2, A3 sampai AN. Nah, fungsi identitas epsilon elemen A1, A2, A3 sampai AN. Berikut A1, A2, A3 sampai AN. Berikut, bila F elemen Sn, maka invers fungsi ini adalah F pangkat min 1 diberikan oleh F pangkat min 1 sama dengan A1, A2, A3 sampai AN dan 1, 2, 3 sampai N. Apabila F dan G dua permutasi dari elemen S, maka komposisi permutasi tersebut dilakukan seperti komposisi fungsi, yaitu F fungsi Gx sama dengan F Gx untuk setiap A elemen S. Nah, di sini ada definisi. A adalah himpunan terbatas dari elemen 1, 2, 3 sampai N. Grup dari semua permutasi A adalah grup simetri tingkat N dan dinotasikan dengan Sn. Sn memiliki n faktorial elemen di mana n faktorial sama dengan n dalam kurung n kurang 1, n kurang 2 sampai 3, 2, 1. Oke, baik, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.